Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bunda Zaman Now. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kembali informasi mengenai daftar instruksi dari tim monitoring kualitas sensus pertanian 2023 UTP, di mana tim monitoring kualitas itu sudah turun ke beberapa wilayah kabupaten kota untuk melihat isian dari petugas lapangan PPL di dokumen L1 dan L2. Pada video sebelumnya itu sudah saya bagikan mengenai daftar instruksi MK di dokumen L1. Pada kesempatan kali ini adalah instruksi MK untuk dokumen L2. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah mengenai rincian 201, di mana di rincian 201 ini banyaknya ART yang diisi oleh petugas lapangan itu tidak sebanyak orang yang ada dalam rumah. Dalam artian PPL itu ada yang tidak mencatat atau menghitung seluruh orang yang ada dalam rumah, seperti ART yang baru lahir atau masih bayi, atau ART yang lagi bepergian, hanya bepergian sementara dan akan pulang kembali, tidak dicatat. Lalu ART yang mungkin sedang dalam perjalanan dinas atau mungkin sedang ada kegiatan di luar kota yang hanya sifatnya jalan-jalan, bukan untuk menetap di wilayah tersebut, tidak dicatat oleh PPL. Makanya di rincian 201 jadi temuan oleh tim MK, karena seharusnya di rincian 201 itu seluruh orang yang ada dalam rumah itu dicatat. Mau dia bayi, mau dia itu tidak dalam rumah karena sedang bepergian, atau dia itu sudah orang yang sudah sangat lanjut usia sekali, itu tetap dicatat. Dalam artian kita mencatat di 201 adalah jumlah orang yang benar-benar tinggal dalam bangunan tersebut. Itulah jumlah di rincian 201. Lalu di rincian 206, seperti pada video saya sebelumnya itu sudah saya sebutkan bahwa rincian 206 ini teman-teman jangan asal tembak. Dalam artian jangan teman-teman tanyakan langsung umurnya berapa Pak, Bu, bukan. Karena dengan begitu jawaban yang akan mereka berikan adalah mengarah ke umur 30 tahun, 35 tahun, 40 tahun. Dengan umur tersebut cenderung mereka arahkan ke angka yang berakhiran 0 atau 5. Caranya untuk menanyakan umur adalah, saya tahu bahwa teman-teman itu pada kenyataannya di lapangan itu meminta salinan dari dokumen kartu keluarga. Itu tidak disalahkan dan tidak juga menyalahi SOP sih, tapi dengan catatan teman-teman itu meyakinkan terlebih dahulu bahwa orang-orang yang ada dalam kartu keluarga itu sudah termasuk semua orang yang ada dalam bangunan tersebut. Tapi ketika ada yang belum ada, teman-teman harus catat. Nah, dengan teman-teman meminjam kartu keluarga, artinya teman-teman sudah melihat tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir dari orang-orang yang ada dalam kartu keluarga. Sehingga untuk rincian 206 teman-teman sudah sedikit terbantu. Tapi untuk orang-orang yang tidak ada dalam kartu keluarga, mungkin beda kartu keluarga, yang harus teman-teman lakukan adalah memang menanyakan kapan sih dia lahir, bulan apa, tahun apa, dan tanggal berapa. Karena dengan begitu nanti teman-teman bisa menghitung umurnya. Ingat, jangan menanyakan umur langsung, karena mereka akan menjawab dengan umur yang berakhiran dengan 0 atau 5. Makanya wajar ketika rincian 206 ini menjadi temuan tim MK, karena teman-teman rata-rata menanyakan umurnya langsung, sehingga diarahkan ke angka-angka 0 atau 5 oleh respondennya. Lalu rincian 207. Rincian 207, seperti di video saya juga yang sebelumnya, itu saya sebutkan bahwa rincian 207 ini, teman-teman juga jangan menanyakan langsung, Pak, dulu tamatnya sekolah apa? Ketika teman-teman menanyakan, Pak, dulu tamatnya sekolah apa? Mereka akan menjawab SD. Tapi pada kenyataannya mereka hanya sekolah sampai kelas 4 SD. Sekolah sampai kelas 4 SD artinya tidak tamat sekolah. Itu pilihannya adalah 2. Tapi ketika dia sudah tamat SD, itu kodenya 3. Beda sekali kodenya. Karena semakin kecil kode, artinya pendidikan orang tersebut semakin rendah. Begitu pula ketika dia mengatakan, saya tamat SMA. Tanyakan terlebih dahulu, dulunya SMA-nya kelas berapa? Apakah dapat ijazah? Ketika dia tidak mengatakan
saya tidak dapat ijazah, artinya dia hanya tamat SMP, bukan dia tamat SMA. Makanya kita menanyakannya lebih cenderung dan lebih cepat, kita tanyakan kelasnya saja. Karena kita langsung menjurus ke orang tersebut, kelasnya berapa, dan kita menerjemahkan sendiri. Oh, kelas 2 SMA, artinya ijazahnya SMP. Itu bisa kita terjemahkan sendiri, tanpa harus kita bertanya berbelit-belit. Karena kalau teman-teman nanyakan ijazahnya dulu, nanti teman-teman harus nanya lagi, kelas berapa Pak dulu? Akhirnya kan sebenarnya yang teman-teman maunya kan hanya ijazah terakhir. Tapi karena cara teman-teman menanyakan ijazah dulu baru kelas, akhirnya agak memperpanjang percakapan dan agak memperbanyak pertanyaan. Jadi lebih tepatnya tembak saja langsung. Pak, dulu sekolah sampai kelas berapa? Tingkatannya apa? Kita sudah dapat ijazah tertingginya. Lalu di rincian 211 adalah menanyakan apakah bahwa orang tersebut bekerja di unit usaha pertanian itu adalah aktivitas utama. Aktivitas utama di sini artinya orang tersebut sumber penghasilan terbanyaknya adalah dari sektor pertanian. Mau subsektor yang manapun, tapi dia dapat duit terbanyaknya adalah dari sektor pertanian. Ini yang menjadi temuan tim MK. Ketika orang tersebut kehidupan ekonominya agak menengah ke atas, coba teman-teman pelajari lebih lanjut atau probing lebih dalam, apakah benar dia hanya petani saja? Jangan-jangan dia itu adalah seorang karyawan, atau jangan-jangan dia seorang PNS, atau jangan-jangan dia itu adalah seorang YouTuber yang penghasilannya jauh lebih besar dan tidak terlihat oleh kita yang di luar rumah tersebut. Kita tidak tahu pekerjaan sebenarnya apa. Karena bisa jadi orang itu melakukan aktivitas pertanian itu seperti mereka itu jangan tidak nampak ada kegiatan saja sama masyarakat sekelilingnya. Padahal mereka bisa jadi trading, bisa jadi mereka itu YouTuber, bisa jadi mereka itu dalam artian ada pekerjaan-pekerjaan lain yang tidak terlihat oleh orang-orang di luar sana. Makanya di rincian 211 ini kita harus benar-benar pastikan. Lalu yang kedua adalah ketika mereka itu ekonominya menengah ke bawah, teman-teman pastikan juga apakah dengan penghasilan mereka yang seperti itu yang teman-teman sudah dapat di dokumen L2 nanti ketika pengeditan dokumen, apakah hasil penghasilannya itu dari sektor pertanian bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka. Karena pertanyaan ini bisa muncul ketika hasil panennya sedikit, apakah dia dari hasil panen itulah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari? Karena saya yakin sekali bahwa ketika hasil panennya sedikit, mereka itu ada kegiatan lain yang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya, mereka buruh harian di sektor pertanian, seperti mereka buruh harian memanen kopi, memanen padi, memanen cabai, atau buruh harian mereka menyemprot, merumput, atau menanam, atau apapun yang bisa mereka kerjakan, dan itu mereka bekerja sama orang. Nah, itu ketika mereka hanya buruh harian, banyaknya dari buruh harian maksud saya, dari itu kita sandingkan dari buruh hariannya itu dapat duitnya berapa, lalu dari tanaman yang mereka usahakan dapat duitnya berapa. Karena kenapa? Dengan begitu kita bisa tahu apakah sektor pertanian yang dia geluti, tanaman yang dia tanam itu merupakan aktivitas utamanya. Karena kalau tidak, kalau mereka itu sebagai buruh harian, artinya mereka itu bukan sepenuhnya sebagai orang yang mengusahakan tanaman pertanian sebagai sektor utama, tapi sektor utamanya adalah di mereka yang sebagai buruh harian yang cenderung ke kode 4, 5, dan 6. Itu kodenya ketika mereka lebih banyak ke buruh harian. Kalau di sini dari instruksi dari tim MK mengatakan untuk penentuan aktivitas utama ART yang memiliki 2 atau lebih belum tempat. Langkahnya dengan tentukan aktivitas utama berdasarkan nilai produksi terbesar, luas area atau volume produksi, waktu terbanyak, dan pengakuan responden. Ya, pengakuan responden ini sebenarnya adalah solusi terakhir, tapi tetap saja secara pengolahan nanti akan dilihat apakah dengan penghasilannya mereka yang seperti itu, dari yang sudah kita data di L2 nanti, benar itu adalah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka cukup. Nah, itu yang harus kita perhatikan kembali ketika ditanyakan di rincian 211. Apakah
bekerja di unit usaha pertanian itu adalah aktivitas utama dari orang yang ada di rincian 2